wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada sekalian. Beriring doa kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salam serta sholawat semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, pada tahun ini kita masih dijumpai oleh Allah dengan bulan suci Ramadan 1945 Hijriah tahun 2024 ini. Bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat, penuh limpahan pahala, penuh ampunan. Maka kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pada bulan ini, di dalam bulan Ramadan ini, kita harus memiliki target yang harus kita capai, yang harus kita sukseskan, yang termasuk di antaranya yang pertama, di dalam bulan Ramadan kita sukses puasa. Kita laksanakan puasa sesempurna mungkin. Sukses mungkin dengan meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yang dapat menurunkan pahala kita. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zawri wal amala bihi falaisa lillahi hajatu fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1903. Artinya, dia puasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja, sebab tidak bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang. Maka hindarilah perbuatan tersebut agar poin pertama dalam 5 sukses Ramadan terpenuhi. Kemudian yang kedua, sukses sholat tarawih. Sholat tarawih dilaksanakan hanya ada pada bulan Ramadan, sehingga mari kita sukses-sukseskan. Dalam hadis diterangkan, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri, maksudnya untuk sholat di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, jika tidak ada halangan, marilah kita mensukseskan salat tarawih sampai akhir, agar mendapatkan pahala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sukses membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran besar pahalanya. Mari kita sukseskan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Yang mungkin sebelum Ramadan mempunyai target 5 ayat dalam sehari. Ketika Ramadan kita sukseskan minimal 1 kali khatam. Apalagi kalau bisa lebih khatam lebih dari 1 kali. Itu lebih baik, lebih awal. Mengapa kita harus mensukseskan tadarus Al-Quran? Di dalam hadis diterangkan oleh Rasulullah, "Inna lillahi ahlina." Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga, min nasi, dari manusia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, manhum?" Siapakah orang yang beruntung dari golongan manusia yang dijadikan keluarga oleh Allah? Kemudian Rasulullah bersabda, "Ahlul Quran." Orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, orang-orang yang merutinkan membaca Al-Quran, orang-orang yang senang membaca Al-Quran yang menjadi keluarganya Allah. Bahagialah bagi kita muslim yang bisa mengamalkan tadarus Al-Quran mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas hatam. Bila perlu hatam lebih dari 1 kali, maka kita insya Allah akan menjadi keluarganya Allah. Mengapa kita harus mensukseskan tadarus Al-Quran? Di dalam hadis diterangkan oleh Rasulullah, "Inna lillahi ahlina."
Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga min nasi dari manusia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, manhum? Siapakah orang yang beruntung dari golongan manusia yang dijadikan keluarga oleh Allah?" Kemudian Rasulullah bersabda, "Ahlul Quran." Orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, orang-orang yang merutinkan membaca Al-Quran, orang-orang yang senang membaca Al-Quran yang menjadi keluarganya Allah. Bahagialah bagi kita muslim yang bisa mengamalkan tadarus Al-Quran mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas hatam. Bila perlu hatam lebih dari 1 kali, maka kita insya Allah akan menjadi keluarganya Allah. 4. Sukses Lailatul Qadar. Kita sukseskan untuk mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran diterangkan, Lailatul Qadari khairum min alfi syahri. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran surat Al-Qadar ayat 3. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik pahalanya daripada ibadah 1000 bulan. Kita beribadah 1000 bulan tetap tidak akan bisa menyampai kefadolan yang diberikan Allah kepada orang yang bisa beribadah di malam Lailatul Qadar. Maka di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, iktikaflah, beribadahlah di malam Lailatul Qadar agar kita mendapatkan lipatan pahala lebih baik dari beribadah 1000 bulan. Dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan pengharapan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, sukses zakat fitrah. Allah mewajibkan zakat fitrah kepada semua muslim, baik yang bayi yang lahir sebelum sholat Idul Fitri, baik yang miskin, kaya, baik kepada laki-laki, baik kepada perempuan, semua wajib zakat fitrah. Allah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan kita dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang salah, ucapan yang jorok, yang mungkin kita tidak sengaja, yang tidak menyadarinya di bulan puasa. Allah akan mengampuninya jika kita melaksanakan zakat fitrah. Di samping itu, zakat fitrah juga memberi makan orang miskin agar mereka juga merasakan kebahagiaan Idul Fitri. Dan jika kita bisa mensukseskan puasa, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, sukses Lailatul Qadar, dan sukses zakat fitrah, insya Allah semua keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Rasulullah kepada kita akan kita peroleh, dan semoga Allah menjadikan kita insan muslim yang memperoleh keutamaan-keutamaannya. Semoga dakwah ini bisa diterima di hati para pemirsa dan menjadi dakwah yang bermanfaat dan barokah. Sekian dakwah dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.